Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Mas Revi Astuti selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen retail, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu pada bab sumber daya manusia manajemen retail. Adapun kelompok dari kami yaitu Brian Agung Putra absen 9, Eka Kurnia Ismawati absen 10, dan saya Siti Farika absen 26. Berikut adalah beberapa bab yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian SDM retail, mengapa SDM sangat perlu dalam retail, permasalahan strategis dalam pengelolaan SDM retail, persoalan pada organisasi retail, pengelolaan SDM, tahapan pengelolaan SDM, membangun komitmen karyawan, dan memotivasi karyawan retail. Pengertian SDM atau sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Sedangkan sumber daya manusia retail adalah sumber daya atau tenaga manusia yang dipekerjakan pada perusahaan retail untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan menjalankan usaha. Tanpa adanya manusia, perusahaan tidak akan berjalan. Mengapa sumber daya manusia sangat penting bagi retail? Karena dalam pengelolaannya, SDM memberikan kontribusi besar dalam peningkatan kerja perusahaan, sehingga retail akan mendapatkan keuntungan dengan cara mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia dengan baik. SDM juga penting pada masalah strategi dalam organisasi. Permasalahan strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia retail. Yang pertama, bentuk struktur organisasi harus mampu membagi tanggung jawab dan otoritas dalam melaksanakan tugas pada bisnis unit beserta orang-orangnya. Yang kedua, harus mengordinasikan aktivitas berbagai departemen dan memotivasi karyawan untuk dapat bekerja ke arah keberhasilan perusahaan. Yang terakhir, program yang digunakan untuk membangun komitmen dan mempertahankan nilai-nilai sumber daya manusia. Persoalan organisasi retail, desentralisasi versus sentralisasi. Sentralisasi merupakan kewenangan untuk keputusan retail yang dilimpahkan ke manajer perusahaan, bukan ke manajer retail, regional, atau distrik. Desentralisasi merupakan wewenang untuk keputusan retail yang dilimpahkan tingkat yang lebih rendah dalam organisasi. Koordinasi barang dagangan dan manajemen retail. Hal ini biasanya terjadi pada perusahaan retail besar. Perusahaan retail besar biasanya mengkoordinasikan fungsi penjualan dan pembelian pada divisi yang terpisah. Divisi pembelian menspesialisasikan pembelian barang dagangan dan tidak mempunyai hubungan tanggung jawab dalam menjualnya. Pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama memiliki keterampilan analis, yang kedua memiliki kreativitas, yang ketiga mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat, yang keempat fleksibel, yang kelima inisiatif, yang keenam leadership, yang ketujuh mampu mengorganisasikan pekerjaan dan memerlukan prioritas, yang kedelapan berani mengambil resiko, dan yang terakhir adalah toleransi. Tahapan pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, rekrutmen, merupakan gerbang awal yang sangat menentukan. Orientasi, setiap organisasi memiliki budaya, susunan, prinsip, dan nilai-nilai yang berbeda. Yang ketiga yaitu pelatihan. Pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan sehingga dapat terjadi peningkatan kerja. Yang berikutnya adalah pemberdayaan, mendelegasikan pekerjaan kepada bawahan dengan pengawasan. Yang terakhir adalah continuous improvement, setiap hari harus lebih baik dari kemarin. Cara bagaimana membangun komitmen karyawan. Yang pertama, mengembangkan keterampilan karyawan melalui seleksi dan pelatihan. Yang kedua, memberdayakan karyawan. Yang ketiga, menciptakan suatu hubungan kemitraan dalam karyawan. Yang keempat, mengurangi perbedaan status antar karyawan. Yang kelima, memberikan peluang promosi untuk karyawan lama. Dan yang keenam, diberikan flex time atau sistem penjadwalan pekerjaan yang memungkinkan karyawan memilih waktu kerja. Dan job sharing atau dua karyawan secara sukarela bertanggung jawab atas pekerjaan. Cara agar memotivasi karyawan retail, yaitu dengan mendengarkan dan menghargai ide-ide karyawan, apresiasi sekecil apapun kinerja yang dihasilkan, jangan mengkritik atau mengkoreksi, pelihara interaksi sosial yang baik, lakukan kegiatan team building, dan yang terakhir membuat suasana kerja yang positif dan menyenangkan. Sekian presentasi dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.